Muncul dendam baru. Bab 181. Rehan memutuskan teleponnya duluan. Ini sudah kedua kalinya. Yuki berteriak kepada telepon dengan marah. Pria kurang ajar itu. Jadi dia ingin dikirim ke alamat emailnya saja. Sudah 5 tahun. Osama bin Laden saja sudah meninggal. Dan dia bilang kirim saja ke alamat emailnya. Dia pikir dia siapa? Memangnya aku akan mengingat alamat emailnya? Meskipun Yuki mungkin ingat, Yuki sangat marah sehingga ia melemparkan telepon ke tempat sampah dan duduk di sofa sebentar sebelum dia bangun pergi ke lemari es untuk mencari air. Dia benar-benar tidak mengerti lagi. Baru saja Kaiden menggunakan kata-kata yang tidak pantas untuk memintanya menikahinya. Dia tidak terlalu marah. Tapi, mengapa Rehan yang cuma menutup telepon tanpa mengatakan sepatah kata bisa membuatnya begitu kesal seperti ini? Karena pria ini terlalu sial. Perasaan tipis, mewah, sombong, dan hasratnya yang sangat besar. Yuki menghitung rasa kesal yang disebabkan oleh Rehan. Dia menggunakan beberapa anak buah panah darts dan menggantung wajah Rehan di pintu sebagai sasaran. Dan dia melempar beberapa kali ke arah wajah itu. Dan rasa nyaman pun muncul sedikit di dalam hati Yuki. Telepon mulai berdering kembali di tong sampah. Yuki dengan santai meminum daun teh dari Tiongkok. Dan kakinya dengan nyaman duduk di meja kopi depan sofa. Menghadap cahaya di jendela sambil melihat kakinya. Rehan pasti kesal dia tidak menjawab telepon. Sekarang dia pasti marah besar. Yuki menari-nari senang, bangkit dan bersiap untuk membuang botol minuman ke tempat sampah. Ketika dia melihat foto background di layar teleponnya di layar mengkilap, tiba-tiba Yuki panik. Dan dia hanya merasakan bersalah karena kesombongannya. Bagaimana mungkin dia lupa bahwa Ken masih menunggu foto itu? Yuki dengan cepat mengambil telepon dari tempat sampah dan mengangkat teleponnya. Halo? Foto, aku tidak melihatnya di kotak surat. Apakah kamu sudah mengirimnya? Suara Rehan masih tenang dan tidak ada emosi. Yuki bersikap polos. Dia berkata, "Email? Aku tidak tahu alamat emailmu. Aku baru mau bertanya, kau sudah menutup telepon?" Rehan berhenti mengetik sebelum berkata, "Alamat emailku adalah @@@.com." Yuki tersenyum sendiri mendengar kalimat itu. Dunia berputar setiap hari. Beberapa orang memang tidak akan mengubah alamat emailnya. Benar-benar ketinggalan zaman. Ketika Rehan selesai mengucapkan alamat emailnya, akhirnya dia tahan untuk tidak mengucapkannya. Dan dia mengucapkannya dengan tenang. "Kamu bahkan tidak dapat mengingat alamat emailku. Kamu benar-benar wanita bodoh. Wanita bodoh seperti kamu bisa ada di dunia ini. Aku benar-benar tidak dapat berpikir." Bagaimana mungkin topik perbincangannya bisa berubah ke arah sini? Saat Yuki ingin bertanya, tiba-tiba teleponnya ditutup lagi. Ini ketiga kalinya. Rehan menutup teleponnya untuk ketiga kalinya. Ini sudah keterlaluan. Kemarahan mulai muncul. Saat ini, jika Yuki mengenakan topi, dia takut topi yang digunakan olehnya itu
pasti sudah terbakar karena saking marahnya. Rasa marahnya sudah naik sampai ke kepala, dan Yuki akhirnya sadar. Bukan hanya menutup teleponnya, tapi juga Rehan menghina kepandaiannya. Wanita bodoh, tidak pantas untuk diajak bicara. Dan masih banyak lagi. Apa ada yang salah? Apa yang membuat Rehan pantas untuk memanggilnya seperti itu? Pacarmu memiliki kekayaan dan kekuatan yang cukup untuk menghancurkanku dalam waktu sekejap. Tiba-tiba perkataan Kaiden muncul di pikiran Yuki. Yuki tiba-tiba tersadar. Dia akhirnya mengerti. Mengerti siapa di balik semua ini. Siapa yang dengan sengaja menggunakan wewenang dan membuat Kaiden kehilangan pekerjaannya. Itu pasti Rehan. Tidak mungkin ada orang lain selain Rehan. Itu pasti ketika Ken kembali ke rumah dan tidak sengaja bercerita bahwa di stasiun kereta bawah tanah ada seorang pemuda tampan yang menggodanya. Dan Rehan dengan segala upaya dan kekuatannya untuk menemukan pemuda ini dan memaksanya untuk memecatnya. Memutuskan teleponnya secara sepihak hanya menambahkan kekesalannya. Yuki sangat ingin menelpon Rehan, tapi telepon Rehan juga tidak diangkat. Setelah menelpon sebanyak 3 kali, akhirnya teleponnya diangkat juga.